Selamat siang menjelang sore. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Yepin Salraja dan Satria Malaya Jaya akan mempresentasikan tentang pendidikan seumur hidup. Langsung saja ke materinya. Pengertian pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan merupakan segala pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap anak dan remaja yang diserahkan kepadanya agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas-tugas sosial mereka. Pendidikan adalah lembaga dan usaha pembangun bangsa dan watak bangsa. Pendidikan yang demikian mencakup ruang lingkup yang amat komprehensif, yakni pendidikan kemampuan mental, pikir, dan kepribadian manusia. Untuk membina kepribadian demikian jelas memerlukan tantangan waktu yang relatif panjang, bahkan berlangsung seumur hidup. Asas pendidikan seumur hidup. Asas pendidikan seumur hidup merumuskan suatu asas bahwa proses pendidikan merupakan suatu proses konten yang bermula sejak seorang dilahirkan sehingga meninggal dunia. Proses pendidikan ini mencakup bentuk belajar secara informal maupun formal, baik yang berlangsung dalam keluarga, sekolah, dalam pekerjaan, dan dalam kehidupan masyarakat. Tujuan pendidikan seumur hidup. Secara umum, tujuan pendidikan seumur hidup adalah bahwa mengingat proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia bersifat dinamis, maka pendidikan wajar berlangsung seumur hidup untuk mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodratnya. Ya, sekian yang dapat saya jelaskan. Seterusnya akan dilanjutkan kepada Satria. Baiklah, yang keempat, karakteristik pendidikan seumur hidup. 1. Hidup seumur hidup dan pendidikan merupakan 3 istilah pokok yang menentukan lengkap dan makna pendidikan seumur hidup. Dan yang kedua, pendidikan tidaklah selesai setelah berakhirnya masa sekolah, tetapi merupakan sebuah proses yang berlangsung sepanjang hidup. Yang ketiga, pendidikan seumur hidup mencakup pola formal, baik kegiatan-kegiatan belajar insidentil. Dan yang keempat, rumah memainkan peranan pertama, peran yang paling halus dan sangat penting mengikuti proses belajar seumur hidup. Dan yang kelima, masyarakat juga memainkan suatu yang penting dalam sistem pendidikan seumur hidup. Lalu ada yang kelima, yaitu konsep-konsep pendidikan seumur hidup. A. Konsep pendidikan seumur hidup itu sendiri sebagaimana suatu konsep. Maka pendidikan seumur hidup diartikan sebagai istilah atau ide formal untuk mengorganisasikan dan strukturan pengalaman pendidikan. B. Konsep belajar seumur hidup. Dalam pendidikan seumur hidup berarti belajar karena respons terhadap keinginan yang didasarkan untuk belajar, dan angan-angan pendidikan menyediakan kondisi-kondisi yang membantu belajar. Dan yang terakhir, yang C, konsep belajar seumur hidup. Belajar seumur hidup dimaksud adalah orang-orang yang sedang sadar tentang diri mereka sebagai belajar seumur hidup, melihat belajar baru sebagai cara yang logis untuk mengatasi problema, dan berdorong tinggi sekali untuk belajar di seluruh tingkat usia, dan menerima tantangan dan perubahan seumur hidup sebagai pemberi kesempatan untuk belajar baru. Oke, terima kasih. Mungkin segitu saja dulu. Kalau mau ada yang ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Kalau ada yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.